Selamat siang teman-teman. Nah, di siang ini saya ingin mengupdate informasi dari Omega Network. Nah, teman-teman ya, untuk Omega Network ini, waktu ini kita sudah menyelesaikan KYC-nya atau KYC-nya, dan setelah itu saya kira itu tidak dibutuhkan alamat kembali, ya, alamat address ataukah mungkin di sini untuk alamat untuk penarikan atau pendistribusian tokennya, saya kira otomatis diambil teman-teman ya dari wallet yang kita punya. Ternyata itu dibutuhkan kembali pengikatan alamat wallet. Nah, bagaimanakah caranya atau susunannya atau tutorialnya bagaimana untuk menambahkan alamat wallet, dan apakah penting di sini kita menggunakan Google Authenticator, teman ya? Nah, di sini di dalam melakukan pengikatan wallet dibutuhkan yang namanya Google Authenticator sebagai pengaman, ya, sebagai pengaman agar alamat yang kita masukkan ini sesuai dengan takaran user-nya masing-masing, ya, dengan user aslinya. Jadi dibutuhkanlah 2FA. Nah, apakah kalian sudah membuat 2FA-nya atau sudah mengkaitkan 2FA-nya? Nah, nanti kita coba bahas ya. Yang pasti jika kalian melihat tampilan seperti ini, nah seperti ini, harap berikan alamat dompet jaringan Omega. Nah, ini maksudnya jaringan Omega ini bisa dengan BNB ya, atau jaringan yang support EVM, Ethereum Virtual Network, teman ya. Nah, nanti kalian bisa gunakan itu, yang penting depannya huruf O, teman ya. Nah, bagaimanakah yang saya maksud ini? Kita langsung saja untuk bahas dulu untuk di Twitternya, karena ada informasi terupdate di Twitternya Omega Network seperti berikut ini, teman. Oke, di sini kita membuka Twitternya dari Omega Network. Nah, untuk Twitternya di sini sudah memiliki pengikut 290 ribuan pengikut, teman. Nah, ini informasi 1 jam yang lalu tentang user dari Omega Network ini sudah 2,6 juta user, teman ya. 2.600.000 user. Oke, ini dan di sini kalau kita lihat di 17 jamnya yang lalu, ini kita diberikan tutorial atau kisi-kisi bagaimana caranya untuk melakukan input dompet, ya, input dompet setelah KYC. Nah, kalau kita cek seperti ini. Nah, punya saya di sini, teman ya. Nah, di sini kalau kita cek, lihat panduan terbaru kami tentang cara menyiapkan alamat dompet di Omega Network app, dan perbarui alamat Anda setelah proses KYC. Jadi, teman-teman baik yang sudah KYC, yang waktu ini melakukan input alamat dompetnya, dan yang belum menginput alamat dompetnya, ternyata untuk saat ini diupdate dan diperbarui untuk mengikatkan alamat dompetnya seperti ini, teman ya. Nah, diminta untuk memperbarui alamat Anda setelah proses KYC. Jadi wajib semua, ya, baik yang sudah maupun yang baik yang sudah melakukan input dompet saat KYC. Kan KYC itu beda metodenya, ya. Ada yang saat KYC dibutuhkan alamat dompet, dan ada pula yang tidak membutuhkan alamat dompet. Nah, untuk saya saat itu KYC-nya itu tanpa menggunakan alamat dompet. Jadi, apakah saya karena tanpa menggunakan alamat dompet diminta alamat dompetnya, ataukah teman-teman yang sudah menginput alamat dompet itu tidak diperlukan lagi alamat dompetnya? Tapi menurut saya ini diperbarui semua, ya. Oke, kita langsung saja lihat di sini bagaimanakah informasinya atau dokumennya untuk melakukan input alamat dompet. Nah, di sini kalian lihat di sini ada how to update wallet address after KYC. Jadi, bagaimana caranya untuk mengupdate alamat dompet setelah ini ya, setelah KYC. Oke, ini setelah. Kita buka saja, teman. Selamat, ini teman ya, cara memberi alamat dompet setelah KYC. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan proses verifikasi KYC Anda. Langkah terakhir yang perlu Anda selesaikan adalah menambahkan alamat dompet Anda. Jadi menurut saya wajib, teman ya, untuk semua pengguna atau user KYC yang sudah melakukan KYC-nya itu menggunakan perbaruan, ya, atau menggunakan fitur untuk memberi alamat dompetnya. Nah, di sini panduan ini akan mengilustrasikan cara membuat atau mengimpor dompet dalam aplikasi OMN. Namun penting untuk diketahui bahwa Anda dapat menggunakan alamat dompet yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine, EVM, Ethereum Virtual Machine, ya, bukan itu Ethereum Virtual Network tadi, kan ya. Ethereum Virtual Machine untuk tujuan ini. Ini termasuk
dompet seperti OKX Wallet, MetaMask, token paket, Trust Wallet, dan banyak lagi. Nah, di sini bagi teman yang belum membuat teman ya, dimulai dari langkah 1, buka aplikasi Omega Network, pilih menu wallet seperti tampilan ini, pilih menu walletnya, dan setelah itu ada di sini ada tulisan Omega Network. Di atas balance yang kalian punya, klik itu, dan selanjutnya di sini ada pilihan Omega Network dan BNB Smart Chain. Kalian pilih BNB Smart Chain, dan selanjutnya di sini kalau kalian melakukan setup dengan OKX Wallet itu sedikit berbeda. Tapi jika kalian langsung mengimpor dari MetaMask, bisa kalian impor, klik mengimpor atau create new wallet. Nah, kan waktu ini sudah pernah saya buatkan tutorial untuk membuat wallet ya, wallet Omega di aplikasinya. Nah, itu mirip seperti itu caranya. Kalau mengimpor, impor dengan menggunakan proses di MetaMask. Kalau membuat create yang baru, silahkan buat teman. Nah, di sini import using recovery phrase. Kalian klik saja itu jika memiliki wallet yang sudah memiliki dari MetaMask. Kalian tinggal masukkan saja frasenya, dan jika belum memiliki alamat wallet atau ingin membuat alamat dompet baru, silakan create new wallet teman ya. Siapkan kata sandi untuk dompet Anda. Setelah kata sandi diatur, dompet baru Anda siap digunakan. Nah, kalau misalnya sudah memiliki sandi, nanti kalian tinggal masukkan seperti ini. Jika sudah memiliki sandi, untuk loginnya ini perlu ya, untuk loginnya perlu. Nah, isi alamat dompet Anda di verifikasi KYC. Nah, di sini untuk ini kalian bisa buka verifikasi KYC di menu Omega Network. Nah, ini minta untuk update wallet address teman ya. Nah, ini setelah KYC ya, setelah KYC ini sudah ada verification successfully, tapi untuk Omega Network wallet atau alamat wallet itu belum tersedia. Jadi kalian tinggal klik update wallet address. Nah, setelah itu masukkan saja alamat walletnya. Nah, di bawah ini dibutuhkan dua FA ya, dua FA atau Google Authenticator. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti kalian bisa searching saja di YouTube, pasti banyak teman-teman yang sudah membuatnya. Nah, di sini masukkan alamat wallet address bagian atas, dan setelah itu update wallet address. Nah, itu secara singkatnya. Nanti saya tunjukkan untuk saya sendiri teman ya. Oke, kita langsung saja bahas bagaimana caranya seperti yang saya lakukan tadi teman. Seperti ini teman. Nah teman-teman, ini adalah pengalaman saya yang tadi pagi saya coba mengupdate atau memperbarui alamat dompet wallet setelah KYC. Teman ya, ini setelah ya, catatan setelah KYC. Oke, di sini kalian tinggal klik konfirmasi saja. Misalnya kalian melihat tampilan seperti ini di Omega Network aplikasi kalian. Setelah itu ada tulisan seperti ini. Ini kalian ambil dulu di bagian sini. Nah, nanti akan ada di sana verifikasi KYC ya, verification. Nah, ataukah nanti akan langsung diarahkan seperti ini. Teman-teman tinggal klik perbarui alamat dompet. Nah, tetapi sebelum perbarui alamat dompet sini, sebelum kalian ke bagian verifikasi pengguna, nah ini adalah tampilannya seperti ini nantinya teman ya. Untuk verifikasi pengguna tampilannya seperti ini nanti. Nah, di sini kalian klik dulu dompetnya teman ya. Klik dulu dompetnya. Setelah itu, jika kalian sudah membuat seperti langkah yang ditutorialkan tadi itu, kalian tinggal klik saja Omega Network pada bagian atas. Nah, setelah itu pilih di sini ada dua pilihan, jaringan Omega Network maupun BNB Smart Chain. Kalian bisa menggunakan yang mana saja. Nah, di sini kalian klik di sini BNB Smart Chain ya. Nah, setelah itu sekarang kalian tinggal masukkan saja sandi kalian yang sudah kalian buat untuk wallet dari jaringan Omega Network di aplikasinya. Masukkan di sini ada 6 digit angka teman. Setelah itu, di sini kalian bisa melihat tampilan seperti ini, yang dimana di sini ada Omega Network, USDT, dan BNB. Ini menggunakan jaringan Binance Smart Chain. Jadi kalian bisa gunakan alamat itu, walaupun yang diminta ada alamat dari jaringan Omega Network, tetapi untuk kompatibelnya bisa menggunakan jaringan BNB Smart Chain ya. Bisa kalian klik di bagian terima ini, atau bisa kalian dulu klik ini, bebas ya, sama semua. Alamatnya sama semua, baik ini, baik ini, baik ini. Kalian klik saja di bagian Omega Network atau klik terima saja, bebas. Oke, saya klik di Omega Network misalnya, tampilannya seperti ini. Klik saja bagian terima, dan berikutnya di sini ada alamat kalian yang kalian bisa gunakan untuk alamat wallet kalian di aplikasi. Nah, ini kalian salin ya. Ini berbeda-beda tergantung untuk alamatnya unik ya. Alamat setiap HP itu beda-beda. Dan klik salin di sini man. Setelah klik salin, kalian klik kembali di bagian sini ada tadi verifikasi pengguna, kalian klik itu, dan di sini kalian masukkan di bagian perbarui alamat dompet.
Nah, karena di sini diminta untuk diberikan alamat dompet jaringan Omega, ya. Walaupun jaringan Omega itu seperti tadi, BNB juga bisa. Nah, setelah itu di sini kalian bisa lihat ada perbarui alamat dompet. Nah, di sini ada alamat ini teman ya. Nah, setelah kalian klik perbarui alamat dompet, nanti tampilannya seperti ini. Anda dapat menggunakan alamat dompet Omega Testnet atau alamat BNB Smart Chain dalam aplikasi. Jadi kita gunakan saja alamat BNB Smart Chain dalam aplikasi. Nah, seperti yang kita salin tadi, kalian tinggal klik di sini tempel. Dan setelah itu di sini pentingnya kalian untuk menampilkan atau memverifikasi untuk Google Authenticator. Ini pentingnya Google Authenticator, teman ya. Nah, untuk membuat atau memperbarui alamat Anda. Jadi kalian bisa download aplikasi Google Authenticator melalui Play Store. Kalau saya menggunakan Auth seperti ini ya, Auth ini juga termasuk Google Authenticator, atau juga pengesah Google atau Google Authenticator dari Play Store. Kalian bisa gunakan itu. Untuk cara untuk melakukan inputnya, kalian klik saja pada bagian profile. Nah, itu banyak teman-teman yang sudah membuat bagaimana caranya untuk melakukan update untuk menggunakan Google Authenticator di Omega Network. Nah, setelah itu kalian masukkan saja kode di dalam two factor ini ya, atau dua FA kode ini kalian masukkan sini, tempel selain dari alamat tadi. Setelah itu klik konfirmasi, teman. Nah, setelah klik konfirmasi, jadi wallet address yang kalian punya itu sudah update. Jadi jika kalian ingin mengupdate kembali, nah ini tampilannya kalau sudah isi alamat dompet akan seperti ini, teman. Dan jika kalian ingin mengupdate alamat dompet Anda, klik saja perbarui alamat dompet, tapi dibutuhkan kode autentikator kembali. Oke teman, mungkin itu saja untuk kali ini yang bisa saya sampaikan kepada teman, bagaimana caranya untuk memperbarui alamat dompet di aplikasi Omega kalian setelah KYC, dan itu pentingnya dari Google 2FA atau Google Authenticator dalam hal memperbarui alamat dompet kalian. Jadi jangan lupa untuk ikuti langkah demi langkah. Yang alergi tentang KYC, alergi tentang Google Authenticator, lebih baik menjauh saja ya. Oke, itu saja informasinya. Jangan lupa tetap usaha dan doa. Sampai jumpa dan salam cuan. Jangan lupa untuk subscribe dan loncengnya. Bye bye.